Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya syukur alhamdulillah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara kita malam hari ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini tepat 1 tahun acara wirid Jumat Legi kita mulai. 1 tahun yang lalu acara ini dimulai dengan hanya jumlah yang terbatas, tidak banyak anggota dan tidak banyak jamaah yang hadir. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun ini acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, walaupun di tengah keterbatasan, di tengah banyak sekali halangan yang ada, tetapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, acara zikir Jumat Legi ini bisa berjalan terus walaupun keadaan situasi pandemi yang mengharuskan kita ini jaga jarak dan sebagainya, dan juga keterbatasan kita sehingga memang yang jauh-jauh tidak bisa hadir karena memang kondisi tidak memungkinkan, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan acara ini walaupun dengan anggota dan jamaah yang tidak banyak. Oleh karena itu ini patut kita syukuri bahwa dengan keterbatasan ini kita bisa melaksanakan acara ini. Sebelum kita mulai acara ini, ada 1 ayat yang menarik yang ingin kami sampaikan di ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji kamu semua dengan 2 ujian. Ujian hasanat dan ujian sayyiat. Ujian hasanat adalah ujian yang menyenangkan. Ujian sayyiat adalah ujian yang tidak menyenangkan. Banyak dari kita sebagai umat Islam ketika mendapat ujian yang menyenangkan pasti akan merasa bangga, akan merasa senang karena kita berada di atas, sedang berada di atas, serba kecukupan, serba mampu, serba punya kekuasaan, serba punya kendali, serba punya uang, serba punya harta dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa itu juga merupakan satu ujian dari Allah, satu bentuk nikmat dari Allah yang harus kita pahami dan kita syukuri. Jangan sampai kita lupa bahwa keadaan yang begitu kita hadapi itu lupa begitu saja. Termasuk nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat hidup harus kita syukuri. Karena nikmat terbesar dari Allah adalah nikmat hidup. Dengan hidup kita bisa beribadah, dengan hidup kita bisa mendapatkan potensi untuk mendapatkan ridho, untuk mendapatkan karunia dari Allah dan beribadah kepada Allah.
Ujian yang kedua adalah ujian sayyiat, ujian yang tidak menyenangkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Minal khaufi, sedikit ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Minal amwali, dan kekurangan harta. Wal anfusi, dan jiwa. Wassamaroti, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menarik untuk kita dalami lebih dalam. Ketika Allah menerangkan bahwa ujian itu adalah tentang sedikit ketakutan kita. Apa yang kita maksud dengan ketakutan itu? Ketakutan itu adalah ketakutan terhadap sesama manusia. Ketakutan terhadap keadaan yang belum pernah terjadi. Ketakutan itu adalah ada di bayang-bayang kita, ada di angan-angan kita. Belum terjadi ketakutan itu. Jadi sesungguhnya ketakutan itu merupakan sebuah ujian dari Allah yang sudah dijelaskan di dalam ayat ini. Kita juga akan diuji oleh kelaparan, ketidakpunyaan kita terhadap sesuatu yang akan kita makan. Takut tidak bisa makan, takut tidak mampu makan. Padahal kalau kita resapi lebih dalam, manusia ini untuk bisa bertahan hidup itu butuh makan itu paling tidak hanya satu piring saja. Soal lauk yang lain sebagainya itu soal yang lain. Padahal kita dengan nasi satu piring saja, insya Allah sehari sekali saja kita sudah tidak akan kelaparan dan tidak akan mati itu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Dan kita semua akan diuji oleh kekurangan harta. Yang tentu dengan kekurangan harta itu pasti kita semua itu akan menjadi kebingungan, ketakutan, keresahan, ketidaktenangan di dalam diri kita. Dan kita juga akan diuji oleh kehilangan jiwa, kehilangan kematian. Kematian saudara, kematian keluarga, kematian teman dan lain sebagainya. Itu juga merupakan satu ujian. Tetapi janji Allah di ayat ini adalah wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pahamilah bahwa sabar itu memang sulit ketika kita dihadapkan oleh ujian-ujian yang tersebut di atas. Tetapi pahamilah bahwa sabar itu membawa kebahagiaan pada ujungnya nanti. Apa itu sabar? Banyak orang mengatakan sabar itu adalah hanya berdiam, tidak membalas ketika dicaci maki, ketika dihujat, ketika dihadapkan pada ujian yang luar biasa. Dia hanya diam, tidak bicara, tidak menjawab, dan tidak bergerak. Tetapi pada tafsir yang lain, ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah ulet dan terus bergerak dalam kebaikan. Dan semoga kita ini menjadi orang yang bisa bersabar, bisa menjalankan apa itu kesabaran yang sebenar-benarnya walaupun dengan keterbatasan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan.
Sekarang mari kita membaca wirid dzikir Jumat lagi, dimulai dengan membaca surat Al-Kahfi secara bersama-sama.